Fix resiko 1% tiap transaksi itu bisa jadi kebiasaan yang salah. Itu bisa aja benar asalkan ada satu syarat yang sudah terpenuhi. Dan kalau satu syarat itu belum ada, kamu bahkan nggak boleh mikirin yang lain. Kalau kita ngomong soal resiko manajemen ya, trader tuh biasanya terbagi jadi dua kubu, teman-teman. Kubu pertama, dia bilang, resiko itu harus selalu sama, Mas Fadli. 1%, 1%, 1% gitu. Nggak peduli setupnya bagus atau jelek. Ada kubu kedua yang bilang kalau setupnya bagus, lotnya naikin. Kalau biasa aja, lotnya kecil. Dan lucunya, dua-duanya punya alasan yang masuk akal. Kalau misalnya saya disuruh ngajarin trader baru nih ya, saya tuh hampir selalu mulai nyaranin mereka fix risk. Kenapa? Karena yang paling susah dalam trading itu adalah konsistensi, bukan entry-nya. Jadi fix resiko itu bikin latihan psikologi kita lebih stabil. Kalau loss terasa sama, profit sama, evaluasinya jadi lebih objektif. Tapi kalau sistemnya belum stabil, teman-teman, fix risk itu bukan pilihan, itu adalah keharusan. Terus apakah quality based risk itu salah? Belum tentu juga. Banyak banget traders yang udah profesional itu ngelakuin itu, teman-teman ya. Masalahnya mereka punya data, mereka punya jurnal, mereka tahu setup mana yang historinya ini bagus, kuat, sedangkan trader retail pemula itu seringkali bilang kayaknya ini bagus ini Mas gitu ya. Nah, kata kayaknya itu yang berbahaya. Kalau misalnya kualitas setup kita masih berdasarkan feeling, bukan quality based risk, itu discretionary gambling. Untung-untungan. Makanya saya lebih suka ngelihat ini sebagai dua fase, teman-teman ya. Fase 1 nih, sistem yang belum stabil, belum punya data, belum punya banyak statistik, maka pakai fixed risk. Titik. Ada fase 2, sistem yang sudah terdokumentasi dengan baik, sudah tahu mana setup yang performanya bagus, dan sudah punya sample size yang cukup gitu ya. Baru Anda boleh mempertimbangkan quality based risk. Tapi tetap dalam range yang jelas ya. Misalnya turun ke 0,5% atau 1% atau naik 1,5% misalnya. Bukan tiba-tiba pengen 5% per transaksi gara-gara lagi pede banget gitu. Sekarang coba tes diri Anda sendiri ya. Kalau misalnya saya minta kamu tulis gitu, apa definisi setup A+ yang bagus banget menurut sistem kamu? Coba tulis di selembar kertas, bisa nggak? Coba pause video ini dan tulis sekarang. Kalau ternyata belum bisa, kemungkinan besar kamu ada di fase 1, teman-teman. Jadi kalau hari ini kamu masih bingung, jadi sebenarnya saya sebaiknya fixed risk atau quality based risk? Jawabannya sederhana. Kalau memang masih bingung, maka fixed risk dulu ya. Sederhanakan dulu, stabilkan sistem tradingnya dulu, baru nanti scale belakangan. Konsep fase 1 dan fase 2 ini berlaku untuk semua jenis tradingan ya, termasuk swing trading juga, teman-teman. Dan di komunitas NFC kita punya program khusus yang membahas ini lebih dalam dari sisi swing trading. Kita sebut namanya Online Seminar Nusantara Teredukasi atau OSNT. Ini 5 hari gratis via Zoom, dibawain sama 2 mentor terbaik kita, Mas Angga dan Mas Arya. Mereka sudah konsisten profit swing tradingnya. Biasanya pakai time frame H1, tradingnya di multi pair tuh. Nah, di sana kamu akan belajar gimana caranya membangun sistem swing trading yang begitu proper dari awal sampai akhir dengan benar. Bukan langsung loncat ke quality based risk misalnya sebelum sistemnya stabil gitu. Oke, jadi ikutan aja, link pendaftarannya coba dibuka di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, tapi sebelum itu balik ke pertanyaan awal tadi. Sekarang giliran kamu yang jawab di kolom komentar. Coba komen ya. Kamu tuh tim fixed risk atau quality based risk? Coba tulis di bawah, dan kalau bisa kasih tahu juga alasannya ke saya, apa yang kamu ambil sebagai sebuah alasan, karena saya penasaran ya. Oke, komen di bawah dan sampai ketemu di video berikutnya.